Siapa yang sudah buka-buka lagi buku? Nggak ada, pasti. Saya yakin kan? Masih lengket ya, karena baru sampai halaman berapa ya? Kita lanjutkan. Ada yang minggu lalu nggak ikut? Berapa orang? Satu. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, berarti saya mengulangi perkenalan dulu lah ya. Perkenalkan, nama saya Prabowo Sakti dari Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Saya di sana ya aktif di Dewan Pastoral ya, Paroki sebagai bidang pewartaan, kemudian sebagai anggota KUR, pewarta dan sebagainya. Di BPK saya pengajar dan juga pewarta. Dan kalau Anda mau ya WA-WA ada itu nomornya ya. Dan kalau mau tanya juga boleh, itu ada nomor, ada alamat emailnya. Nah, ini keluarga saya punya istri 1, anak 3. Saya bukan senang ya, sedikit bisa nulis buku saya taruh di sana belum laku, siapa tahu ada yang berbelas kasih gitu ya. Nggak, ini canda aja. Ya, ini proses katekise lah. Di samping mengajar seperti ini, nulis juga kan lebih private ya. Bayangin kalau mengajar seperti ini paling banyak kan 400 ya, 300 misalnya. Tapi kalau buku itu bisa satu keluarga 5 dibaca kali sekian, terus ditaruh di bantal lagi. Jadi private kan, buku saya dipeluk-peluk, gitu, pegang-pegang. Jadi bedanya kita membaca Injil dengan membaca buku-buku ini atau membaca novel, ada yang tahu bedanya apa? Kalau kita baca novel atau buku-buku semacam ini dan baca Alkitab, bedanya apa? Membaca Alkitab dan membaca novel atau membaca buku-buku seperti ini, ada bedanya? Kalau saya bilang Alkitab itu novel, boleh? Bisa ya, karena di sana apa? Ada pengkhianatan, ada pembunuhan, ada drama, kemudian ada apa lagi? Ada apa ya? Ada ya seperti novel lah, pengkhianatan, kemudian cinta dan sebagainya, penolakan, peperangan. Novel kan juga seperti itu. Nah, bedanya kalau kita baca novel tulisan orang dan novel tulisan Allah. Kalau novel tulisan Allah yang disebut Alkitab itu, Allah tahu kita sedang baca, ya kan? Karena dia nulis dan dia maha tahu. Jadi kalau Anda sedang membaca Alkitab, Allah itu tahu. Berarti Anda diberkati karena Anda membaca atau mendengarkan firman-Nya. Anda mendapat berkat. Tapi kalau Anda membaca novel, siapa yang berkati? Penulisnya pun nggak tahu. Jangan-jangan dia lagi liburan, lagi leye-leye di pinggir pantai, kan? Anda membaca, dia nggak tahu kalau novelnya Anda beli. Tapi kalau Allah tahu, Anda beli Alkitab, kemudian dibaca, Allah tahu. Oke? Nah, ini satu tentang kalau Anda ingin belajar tentang doa syafaat, ini bukunya. Oke, kita sekarang mulai ya. Kita menginjak ke bagian kedua. Bagian kedua itu bab 4, bab 5, bab 6, bab 7. Ya, bab 4 itu dari artikel 40 sampai 48. Kemudian bab 5 itu artikel 49 sampai 58. Bab 6, 5973. Bab 7, 74, 80. Nanti ada yang double-double ya, karena sama intinya, sehingga saya singkat dulu. Oke, kita masuk ke bab 4. Metode evangelisasi. Apa itu metode? Ada yang tahu metode itu apa? Cara ya. Jadi cara berevangelisasi itu macam-macam. Ya. Kalau sekarang banyak sekali ya, dan kita lihat. Nah, di sini
sarana-sarana yang cocok untuk evangelisasi itu seperti apa. Jadi di situ dikatakan evangelisasi tidak boleh mengabaikan pentingnya cara-cara dan sarana-sarana untuk menyampaikan. Jadi cara, sarana itu penting. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, daya, serap, situasi, kondisi. Dilakukan dengan bijaksana dan berani. Di sini saya contohkan. Ada santo, sekarang sudah santo ya, Franciscus Xaverius. Santo Franciscus Xaverius ini termasuk pendiri Syarikat Yesus ya. Dia ditugaskan oleh Paus untuk ke India, ke Goa. Goa, dia orang Spanyol, ke Goa, kemudian ngapain ya di Goa gitu. Dia belum kenal, ternyata dia ada kenalan dengan satu orang di sana yang bisa berbahasa Spanyol. Lalu apa yang dilakukan oleh Santo Franciscus? Dia kumpulin anak-anak di pantai itu dikumpulin, dia cerita tentang Yesus. Ya, dia cerita tentang Yesus, bahwa Yesus itu baik, bahwa Yesus itu anak Allah dan sebagainya, bahwa Yesus itu mengampuni dosa-dosa, menebus kita dan sebagainya. Nah, lalu si anak-anak ini ceritakan kepada ibunya, dan ibunya datang lagi ke Santo Franciscus Xaverius. Jadi metode dia pada waktu itu mungkin kalau dilihat pada zaman ini aneh ya. Dia membawa salib, kemudian lampu, kemudian bel. Dibunyikan bel itu ada yang terjemahkan tadi, ting 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 ting, bawa salib, kemudian bawa lampu. Bawa lampu. Dia mengatakan kadang-kadang sore hari gitu, kalau sore hari pakai lampu, kalau agak-agak siang itu ya cuma salib aja. Nah, ini kan aneh. Kenapa kok bagi kita ini aneh? Mungkin kalau orang sekarang lihatnya tuh seperti orang gila ya, bawa salib, kemudian bawa lampu, kemudian bawa bel, dia jalan di tepi pantai, jalan ke kampung-kampung. Ini kalau sekarang sudah dibunuh orang ya, zaman dulu kok enggak gitu ya. Nah, Santo Franciscus melakukan itu dengan apa? Dia memahami cara orang di sana. Dia menggunakan sarana yang paling mudah, ya, yaitu dengan bel itu mengundang orang, gitu kan. Nah, kemudian dia menyampaikan dengan bahasa anak-anak, ya, bahasa anak-anak melalui penerjemah, kan, tentu saja kan penerjemah. Dan ternyata pada akhirnya Santo Franciscus itu bisa membaptis orang pada awal-awal itu 30.000 pada awal-awal. Kemudian sampai dia wafat, sampai nanti di China, di Jepang, di Filipina, di Maluku, diperkirakan 20 juta orang. Mungkin salah, statistik ini agak terlalu besar ya. Tapi kalau Anda baca di ensiklopedia itu, jadi Santo Franciscus ini produktif sekali membaptis orang pada waktu itu. Saya tidak tahu apakah benar-benar seperti sekarang. Kalau sekarang kan 1 tahun yang kita katekumen. Nah, Franciscus nggak tahu mungkin pakai model apa, pokoknya dibaptis aja dulu, sehingga banyak sekali yang menjadi Kristen pada waktu itu. Dia menggunakan itu dengan bijaksana dan berani menurut saya. Ini sedikit, nggak ada di buku ya, sedikit gambaran Santo Franciscus Xaverius itu siapa. Dilahirkan di istana Xaverius, ya, Kerajaan Navarro, Spanyol, 7 April 1506. Ya. Ayah penasihat raja, itu anaknya orang penting. Ya. Ibunya keturunan bangsawan, namanya Xaverius. Anak bungsu dari keluarga besar dan sangat pandai. Jenius dia ini ya. Kemudian umur masih 20-an sekian sudah mendapat gelar doktor filosofi ya, di Universitas Paris ya. Nah, mulai mengajar di universitas, kemudian bertemu Ignatius, mendirikan Ordo Syarikat Yesus ya, dan menjadi Ordo Syarikat Yesus di Roma. Kemudian ditabiskan menjadi imam 24 Juni 47. Nah, Ordo ini baru diinstitusi Paus 3 tahun 1540.
Saya akan sedikit ini kebisaan Fransiskus itu apa nih ya? Ini yang penting. Fransiskus dikenal sebagai pekerja mukjizat. Apa itu pekerja mukjizat? Karunia untuk menyembuhkan. Jadi banyak orang datang kepadanya karena dia bisa menyembuhkan orang. Persis seperti Yesus dia. Ya. Bisa menyembuhkan orang dengan penumpangan tangan, dengan berdoa sebentar, orang sembuh. Makanya banyak sekali yang dibaptis oleh dia. Lalu dapat membangkitkan orang mati. Ini bukan omong kosong. Tercatat baik di pemerintahan India, penjajah Inggris nantinya, kemudian penjajah Spanyol mencatat bahwa beberapa orang di kampung tertentu itu dibangkitkan sama Fransiskus. Karunia bilokasi sama seperti Padre Pio dan Suster Maria Agreda yang saya katakan minggu lalu ya. Jadi pada detik yang sama dia bisa berada di dua lokasi. Nah, ini kehebatan Santo Santa ya. Kemudian meredakan angin ribut persis Yesus toh. Di kapal Yesus meredakan angin ribut. Ketika salibnya jatuh ke laut di daerah Maluku, nah ini saya agak ragu ini mungkin legenda ya, legenda. Seekor kepiting membawa salib itu tahunan tangga. Tapi kalau kita lihat Santo Antonius Padua yang kemudian berbicara dengan serigala, berbicara dengan ikan, mungkin juga ini benar ya. Ya memang nggak ada dikatakan bahwa ini 100% benar, tapi fakta bahwa tercatat di paroki-paroki seperti itu yang pernah disinggahi oleh Fransiskus. Nah, kemudian di India dia awal-awal sekitar 30.000 orang dibaptis. Ini, ini sudah nggak usah. Nah, lalu evangelisasi itu apa? Nah, kalau nanti Anda sudah lulus ya selesai kursus, Anda disebut apa? Evangelizer, ya gitu kan? Nah, Anda sebagai evangelizer bagi gereja sarana utama penginjilan adalah kesaksian. Anda bersaksi nanti hidup Kristen yang otentik. Anda membawa kekristenan dalam hidup Anda sehari-hari. Anda berbicara, Anda bertindak, Anda bergaul, Anda melakukan pekerjaan dan sebagainya. Itu adalah kesaksian otentik Anda. Nah, ini gambar ini adalah paus ya. Paus Fransiskus yang bagi seorang teolog, banyak orang itu dianggap nyeleneh. Kalau orang Jawa itu di luar pakem. Tahu di luar pakem? Gak tahu. Di luar kebiasaan. Coba yang diundang untuk Kamis Putih itu orang Muslim, orang Muslim, imigran yang datang ke Italia dipanggil. Kemudian ada juga yang bahkan masih di penjara itu, kemudian dicuci kakinya pada hari Kamis Putih. Dia nyeleneh, tapi dia membawa kesaksian bahwa orang Kristen, Paus kan gambaran sebagai wakil Kristus di dunia kan ya, melakukan hal itu yang juga dilakukan oleh Yesus pada waktu membasuh kaki para muridnya. Nah, inilah kesaksian otentik yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Nah, manusia modern zaman sekarang ini senang kesaksian, nggak senang pengajaran seperti ini, nggak senang sebenarnya. Tapi kesaksian, makanya saya kadang-kadang diminta untuk bersaksi oleh dulu waktu di trainer itu, kamu nanti harus kesaksian kita ajar. Karena apa? Peserta itu malas dengerin ocehan orang, harus ada kesaksian. Ya nanti kita ketawa-tawa lucu-lucu ya. Ya menuntut. Nah, ada yang tahu orang ini siapa? Siapa? Paus. Ada tahu namanya, tapi yang ini Pak Paus. Ada yang tahu namanya? Ali Akha. Karena nggak tahu, Bapak bacanya Akha Bapak. Dia ini orang Turki, tapi menjadi anggota dinas rahasia negara Bulgaria. Dia ini jago tembak. Dia dengan berguling nembak pasti kena. Apalagi jaraknya hanya sekian
Dia ketika dikunjungi oleh ini cerita ketika Paus ditembak itu secara medis, ini kesaksian dokternya, secara medis. Paulus kedua, Yohanes Paulus kedua ini yang kemudian dari santo ini harusnya mati, harusnya darah keluar banyak kan dari lapangan Santo Petrus dibawa ke rumah sakit yang terbaik di Italia, itu membutuhkan waktu lama, darahnya banyak keluar, kemudian sampai saat dia sudah pingsan, sudah koma. Kemudian dokter-dokter yang paling ahli diterangkan untuk menyelamatkan Paus. Kemudian akhirnya dia selamat. Dan dokternya kesaksian, saya belum pernah melihat luka seperti ini yang hampir mengenai jantungnya, dan kemudian berdarah banyak dengan luka dan sebagainya. 7 jam dia ditangani oleh dokter, bisa hidup. Kesaksian. Jadi Paus Yohanes Paulus II ini itu dilindungi oleh Bunda Maria. Dia kalau nggak ada Bunda Maria nggak menang. Lalu ketika Paus Yohanes Paulus II mengunjungi si Mehmet Ali akan di penjara, si Mehmet cuma berkata begini, Bapak Paus, kenapa Anda bisa selamat? Harusnya jantung Anda kena. Terus dia cerita bahwa dia memang dinas rahasia Bulgaria dilatih untuk menembak dengan melompat, dengan jungkir balik, dengan apa, pasti kena. Kalau jaraknya kira-kira 10 meter, dia memberikan kesaksian sendiri. Tapi karena perlindungan Bunda Maria, ini saya katakan, Paulus ini termasuk satu orang yang ditakuti oleh iblis. Paulus ini sampai bicara yang kemarin ada filmnya itu, Father Amor. Satu Pandemio juga, Pandemio termasuk Bunda Maria, terus kemudian satu malaikat, Michael itu ditakuti iblis, kemudian ini juga ditakuti iblis, Bunda Maria juga. Nah, lalu kenapa kok saya mengetengahkan ini? Nah, ini kesaksian hidup yang dilakukan oleh Paulus, dan pada akhirnya dia tergerak dari dalam, kok ternyata Paulus itu begitu baik ya, aku sudah hampir membunuh dia, kok dia mengunjungi aku dan memberi maaf. Bayangkan saudara, memberi maaf itu karena ya ajaran Yesus loh. Maafkanlah orang yang membunuh kamu, maafkanlah musuhmu, doakanlah musuhmu, ampuni, bukan maafkan, ampuni. Dan kemudian si Mehmet Ali Aka ini kemudian menjadi Katolik. Nah, ini ketika tadi kan ada tanggal nih yang di bawah, ini tanggal itu. Iya, ditembak itu 13 Mei 1981. Nah, kemudian 13 Mei 1917 itu Bunda Maria menampakkan diri di Fatima kepada 3 gembala, Lucia dos Santos, Francisco Marto, dan Jacinta Marto. Itu tanggal sama, tanggal 13 Mei. Sehingga Yohanes Paulus kedua menyatakan bahwa saya dilindungi oleh Bunda Maria. Kemudian peluru yang bersarang di dadanya itu ketika dia pergi ke Portugal, kemudian pelurunya itu ditaruh di mahkota mahkota raja. Bunda Maria itu dianggap sebagai raja Portugal. Karena apa? Karena sudah orang sana menganggap Bunda Maria itu ya sebagai pelindung negara Portugal dan layak dimahkotai sebagai raja. Kemudian pelurunya itu diletakkan di sana oleh Paus Yohanes Paulus II. Nah, ini kesaksian bapak-bapak dan ibu-ibu yang betul-betul real, betul-betul nyata, sehingga mengubah seseorang yang tadinya ya nggak tahu ya, ini mungkin suruhan KGB juga ya, kita nggak tahu ya. Tapi dari bacaan-bacaan yang bisa kita baca dari majalah lain dan sebagainya, itu pasti ada kaitannya dengan Rusia pembunuhan ini. Apa pada waktu terjadi revolusi di Polandia yang memicu
paus ini, ikut membantu lah. Nah ini ketika tanggal 2 April 2005 paus ini wafat, dia datang ke Roma, ke Vatikan untuk memberi bunga kepada. Dia sudah bebas dan kemudian jadi Katolik dan dilindungi di Polandia, negaranya asal paus. Karena dia diancam akan dibunuh karena dia menjadi Katolik. Ya, ini kesaksian yang hidup. Nah, liturgi Sabat, Bapak Ibu, ada sini yang jadi pewarta, Pak. Pengajar, apa itu katekumen, ada di sini ngajar komuni pertama. Nah, nanti Anda ketika setelah Anda selesai kursus ini, roda yang keseimbangan roda yang ada kitab suci, ada pelayanan, ada komunitas, masuklah dalam satu pelayanan. Entah itu Anda sebagai lektor, entah sebagai pemazmur, entah sebagai anggota kur, entah sebagai aktif di lingkungan, aktif di dewan pastoral dan sebagainya. Nah, di sini Anda nanti bisa berperan, ya. Anda bisa berperan di sini dikatakan. Kenapa kok liturgi sabda? Di gereja Katolik itu ada 5, ya. Liturgi sabda ada di dalam ibadah. Jadi ibadah kita selain misa, misalnya ada ibadah apa di sini? Masa Prapaskah, bulan Maria. Di lingkungan kan ada itu bulan Maria, kita beribadah juga. Kemudian bulan kitab suci, masa Advent dan bulan Rosario. Nah, pada saat-saat bulan-bulan penting seperti ini, kita bisa mewartakan liturgi sabda dengan memilih bacaan-bacaan. Kemudian Anda bisa nanti membuat renungan sedikit, disampaikan kepada audiens. Nah, ini maksudnya liturgi sabda itu seperti itu. Jadi nggak mandi seperti pewartaan seperti saya ngajar seperti ini, enggak, atau Anda jadi guru itu enggak, tapi bisa melalui sarana-sarana peribadatan. Jadi liturgi sabda ada di dalam ibadah yang bisa kita fokuskan pada merenungkan firman Tuhan. Nah, komunitas Kristen lingkungan Kristen, ya, biasanya mengadakan ibadah 5 kali. Kalau lingkungan itu aktif, ya, aktif, ya Anda harus nantinya mengaktifkan kalau Anda di lingkungan. Di sini ada yang tidak terdaftar di anggota lingkungan, ada? Gak usah malu. Ada enggak? Saya balik. Siapa di sini Anda semua yang menjadi anggota lingkungan? Oke. Ada beberapa yang enggak. Nah, tolong yang enggak, ya. Yang enggak anggota, segera mendaftar menjadi anggota lingkungan. Karena apa? Karena nanti kalau kita mati, ya, itu yang ngurus ke lingkungan tuh. Saya kan asisten imam. Saya 2 kali sudah, 3 kali bahkan menguburkan orang mati. Urusan salah menguburkan orang mati. Ya. Ada satu ibu itu di lingkungan saya bertahun-tahun. Dia nggak mendaftarkan diri, kita nggak tahu bahkan kalau dia itu Katolik. Tahu mati dan nggak ada yang datang dari lingkungan. Menguburkan isi itu sama keluarganya. Coba bayangkan. Nah, jangan ditiru seperti itu, karena nanti ketika Anda mati dikubur nggak ada yang layak loh. Nggak ada yang mendoakan, kan sengsara. Jadi daftarlah ke lingkungan sehingga Anda bisa berperan sebagai apa? Di sini sebagai mewartakan melalui liturgi sabda. Ya Anda nanti pasti jadi tokoh-tokoh lah. Saya yakin kalau Anda lulus, pasti Anda gampang tergerak. Dulu ya, sebelum ada cap di paruh-paruh itu, mencari pengurus lingkungan itu susah. Sekarang gampang setelah alumni itu sampai beberapa angkatan, sekarang mudah kan dari pengurus-pengurus. Karena apa? Ya, karena hasil cap ini lah. Jadi Anda mungkin belum merasakan. Tapi nanti ketika Anda sudah rekrut, sudah diutus, Anda akan merasakan itu. Ya. Jadi ini ada 5 ketika
masa-masa yang penting beribadah dalam 1 tahun bisa Anda manfaatkan. Nah, kemudian ada yang namanya katekese. Setiap perkataan adalah kesempatan untuk mewartakan Kristus. Maksudnya apa? Ya, Anda kan di kantor, ada yang bekerja, bergaul, tidak hanya dengan teman-teman yang beragama Katolik, beragama macam-macam. Di kantor lah, atau Anda ikut komunitas apa. Coba, perkataan Anda itu harus Anda jaga. Jangan ikut-ikutan membuli orang, menggosipkan orang, dan kata-kata yang betul-betul membawa orang kepada Kristus. Nah, itu dipikirkan. Ya. Jangan sampai Anda ikut-ikutan arus di luar sana yang gampang memaki orang, gampang membuli orang. Nah, setiap perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita itu menjadi bagian dari katekese. Saya izin minum ya kok. Boleh. Jadi perkataan yang keluar dari mulut kita itu hendaknya menjadi bagian dari katekese. Nah, katekese adalah pembinaan ya. Di gereja kita itu pembinaan anak-anak, kaum muda dan dewasa dalam iman, khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen. Nah, yang pada umumnya diberikan secara sistematis. Kan ada kalau komuni pertama, coba Anda berperan nanti ngajar di komuni pertama, di katekumen. Nah, itu seperti ini. Nah, kita ada kan, kalau orang dewasa dibaptis pasti mendapat pengajaran, tapi kalau bayi ya enggak, Anda mendapat pengajaran. Kalau Anda mau komuni pertama pasti dapat pengajaran. Kalau Anda mau menikah pasti dapat pengajaran. Kalau Anda krisma, ya kan? Pasti Anda mendapat katekese atau pengajaran. Nah, setelah itu hilang, nggak ada lagi gereja apa? Nggak terstruktur kan? Paling yang terstruktur itu, ya. Baptis, komuni pertama, krisma, perkawinan, apa lagi? Nggak ada kan? Nah, satu lagi yang penting sebenarnya, katekese untuk menghadap Bapa, persiapan untuk menghadap Bapa. Jadi di gereja Katolik belum ada orang-orang yang sudah lansia dikumpulkan supaya siap kalau dipanggil Tuhan, kalau kalau nanti kemudian dia siap gitu ya, nggak takut dengan kematian itu. Nah, ini yang belum ada. Nah, ada PR, coba buat pendidikan seperti itu, katekese seperti itu, ya. Nah, setiap orang yang memasuki gereja akan melewati berbagai katekese, ya kan? Kalau ada orang, katakanlah dia dewasa, mau masuk menjadi anggota gereja Katolik, pastikan diajar dulu agama Katolik, pasti pengajaran katekese. Setelah dia dibaptis, setelah siap dia dibaptis, pengajaran. Kemudian siap lagi komuni pertama, dapat pengajaran, kan? Sampai krisma. Nah, ini sebenarnya katekese di dalam gereja Katolik itu terstruktur. Nah, walaupun nggak terlalu lengkap, tapi ya seperti saya katakan, yang menghadap Bapa itu belum ada. Oke. Lalu apa? Penggunaan media massa. Ada yang tahu itu siapa ini? Ini pemuda masih umur belasan tahun ya? 15. 15 tahun. Siapa? 15 tahun. 15 ya? 15 ya? Saya bilang 15 ya? Belasan kan? Iya. Ya. Media massa itu digunakan untuk katekese, untuk pengajaran, untuk evangelisasi. Media massa atau sekarang disebut media sosial lah gitu ya, bisa kita gunakan untuk pewartaan. Merupakan sarana evangelisasi yang efektif sekarang. Ya, Anda bisa buat renungan di Facebook, bisa membuat pengajaran. Banyak sekarang melalui YouTube, pastor-pastor membuat
membuat konten yang isinya pengajaran agama Katolik. Wah, sekarang rame itu di TikTok. Lagi berantem antara orang Katolik sama orang Protestan. Gara-gara siapa itu? Estraforu, Lumoindong sama Mel Atok ya. Ada yang tahu nggak? Nggak ngikuti ya. Mereka membuli Katolik bahwa Bunda Maria itu berdosa. Dia bilang begitu. Bunda Maria ya sama seperti kita orang berdosa. Itu 3 orang itu ngomong. Nah kemudian sekarang lagi dibahas sama orang Katolik gitu ya. Ya ini apa ya, peperangan di media sosial ya lucu-lucu aja. Nah kita bisa menggunakan ini kalau ada apa ya, Anda memiliki sense terhadap pengajaran ini, evangelisasi. Saya dulu punya tetangga sekarang sudah jadi frater sekarang. Dulu SMP, saya nggak tahu kalau dia itu baru SMP. Dia menulis di Facebook renungan, itu level bahasanya, level pemikirannya itu seperti ya lulus SMA nih, sedang kuliah gitu, kuliah S2 gitu. Terus saya kenalan sama ibunya, loh itu anakku katanya. Wah, pasti frater kamu sekarang. Iya memang dia mau jadi pastor, sekarang masih SMP. Coba, anak SMP bisa menulis renungan begitu hebat. Termasuk apa ya? Termasuk langkah. Gitu. Dia berarti pemahaman terhadap agama Katoliknya hebat, pemahaman terhadap kitab sucinya hebat. Kemudian ya, saya yakin dia pasti orang berdoa juga. Nah kemudian sekarang jadi frater di seminari Palembang anak ini. Ini tetangga saya di Lampung, ya. Bukan tetangga dekat, tapi tetangga Maroki lah. Ya. Nah, ternyata anaknya berbakat sekali. Nah, ini dia gunakan Facebook untuk membuat renungan dan pengikutnya yang baca itu banyak sekali. Sampai sekarang masih ada. Saya lupa nama anaknya nanti kalau ada yang ini tak kasih saya tanyain lagi. Nah, kalau Anda cari di Google apa itu sakramen, apa itu kerahiman ilahi, apa itu sakrilegi, tahu sakrilegi kan? Nggak tahu. Sakrilegi itu Anda membuat profan, Anda membuat tidak suci barang-barang suci. Misalnya hosti yang sudah berkati, sudah menjadi tubuh Kristus. Ada orang kemudian jatuh diinjak-injak. Nah itu sakrilegi. Salib, harusnya salib kan ya kita itu barang sih, tapi kan harus kita hormati. Misalnya patung Bunda Maria, patung Yesus. Ketika patung itu Anda mau tidak digunakan, kira-kira diapakan? Dibuang di sampah gitu aja? Dikubur boleh ya. Dikubur itu yang paling normal, dikubur. Atau dihancurkan, bentuk patungnya hilang, kemudian dikubur. Nah, itu penghormatan terhadap benda-benda suci. Nah, sakrilegi itu kebalikan, tidak memberi penghormatan kepada benda-benda suci. Itu yang disebut sakrilegi. Anda bisa googling di Mbah Google gitu ya, pasti ketemu. Nah ini Beato Carlo Acutis ini masih ya pada waktu mungkin SMP ya, SMP SMA. Dia pintar coding dengan belajar sendiri. Dia lenggaran majalah, kemudian membuat code web gitu. Dia mengumpulkan mukjizat ekaristi. Anda bisa cari di webnya. Nah ini Miracles List, Eucharistic Miracle of the World. Jadi seluruh dunia dikumpulkan berdasarkan tahun gitu ya, berdasarkan tahun-tahun dan negara. Kemudian ya dalam bahasa Inggris bisa kita akses. Jadi apa ya? Anak ini nantinya akan menjadi satu pelindung internet. Sekarang sudah Beato bukan Beata. Beato itu satu langkah lagi menjadi satu. Kenapa dia menjadi satu masih anak muda? Dia punya apa ya? Punya kayak Padre Pio gitu, punya bakat untuk menjadi santo. Ibunya
ibunya dan bapaknya yang cerita. Dia orang Itali tapi bapak ibunya bekerja di Inggris, dia lahir di Inggris kalau nggak salah. Setiap diajak jalan-jalan, ya, diajak jalan masih kecil gitu. Kalau aku di sini, kecil jalan-jalan, kemudian dia gereja, dia mereka-reka ke ibunya, "Bu, beliin bunga, untuk apa? Aku mau taruh di patungnya Yesus atau Bunda Maria." Dia beli bunga. Ibunya bapaknya Katolik, tapi nggak pernah berdoa. Nah, melalui si anak yang kecil inilah kemudian mulailah keluarga ini berdoa. Jadi kalau akuntis yang kecil ini membawa ibunya kembali kepada Kristus. Lalu tingkah lakunya memang benar-benar berbeda dengan remaja-remaja biasanya. Sehingga oleh gereja kemudian diangkat menjadi yang beato, masih muda. Ketika meninggal ini ketika meninggal kemudian pemberkatan menjadi beato, kita bisa melihat mayatnya masih pakai sepatu cat, pakai jeans, pakai jaket kayak anak muda gitu. Saya nggak punya gambarnya. Jadi ini adalah gambaran bahwa anak muda pun bisa menjadi santo atau santa. Yang tadinya anak muda enggak, ternyata bisa. Nah, kalau aku di sini apa? Dia membawakan berkatekis, berevangelisasi melalui mukjizat Ekaristi yang dia susun di webnya dengan kemampuan dia, dan dia termasuk jenius lah karena dia belajar sendiri kuding-kuding ini ya. Nah ini orangnya nih masih muda sekali, dia betul-betul dan dikatakan oleh ibunya bisa berjam-jam itu dia berdoa di monstran di tabernakel. Ya kalau ada adorasi dia bisa betah. Sementara bapak ibunya sudah bosan dia bisa betah. Nah inilah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang dipakai oleh Tuhan lah, dan tanda petik seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda pengen tahu mukjizat-mukjizat Ekaristi di mana saja Anda bisa akses web ini. Oke, nah Anda bisa melakukan apa? Dengan kontak pribadi. Evangelisasi dengan media massa boleh, tapi Anda harus juga dengan kontak pribadi. Contohnya Yesus. Yesus ketika bertemu dengan siapa? Itu gambar itu wanita apa itu? Wanita Samaria. Ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, dia berkatekis, berevangelisasi sendirian. Murid-muridnya lagi cari makan di kota di Samaria ya. Dan siang-siang bolong, aneh gitu kan. Si perempuan ini ngambil air siang bolong karena apa? Karena dia malu karena apa? Ya karena lelaki yang serumah dengan dia itu bukan suaminya, dan dia sudah memiliki perceraian dengan 5 lelaki gitu. Dan Yesus bertemu dengan orang ini, kemudian mewartakan bahwa Allah itu pengampun, Allah itu baik. Aku adalah air kehidupan, kata Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kepada perempuan ini, padahal perempuan ini lagi mau mengambil air. Berilah aku air, kata Yesus. Loh, Anda orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu enggak bersapaan dengan orang Samaria. Orang Samaria ini sebenarnya orang Yahudi, tapi sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa Persia, dengan bangsa Makedonia, dengan bangsa-bangsa yang dulu menjajah Israel, sehingga nggak diakui sebagai orang Israel, walaupun ibadatnya, kitab sucinya mirip sama dengan orang Israel. Si perempuan ini ketika Yesus meminta air, kamu kan orang Yahudi, kok minta air pada orang Samaria? Nah,
Yesus juga melakukan kepada Nikodemus. Tahu Nikodemus? Nikodemus itu orang Farisi yang secara diam-diam mengagumi Yesus. Kemudian minta bertemu ya malam-malam. Karena dia takut dengan teman-temannya. Kenapa kamu ikut-ikut Yesus gitu kan? Nah, lalu Yesus secara private mengajar kepada Nikodemus dan kepada Simon orang Farisi juga. Jadi kontak pribadi yang Anda punya di gadget Anda, di HP Anda, bisa Anda gunakan untuk pewartaan. Ya. Jadi di situ ada kurung harus ada. Artinya apa? Nggak harus secara massal, tapi secara pribadi tetap harus dilakukan. Ini itu di artikel berapa? Artikel 4. Oke. Nah, peranan sakramen-sakramen, gereja memberikan sakramen-sakramen. Ya, ini juga termasuk di dalam evangelisasi. Karena apa? Untuk menerima sakramen harus ada syarat. Ya. Misalnya Anda mau menerima sakramen apa? Sakramen baptis misalnya. Ada orang mau masuk Katolik ingin dibaptis secara Katolik, ya pasti mendapat pengajaran, mendapat catechism. Nah ini jadi sakramen. Evangelisasi harus menyentuh kehidupan yang bersifat adikodrati. Maksudnya apa? Ketika Anda bertemu dengan orang lain, bukan cuma ngomongin hal-hal yang profan, yang biasa di dunia ini, tapi juga berbicara yang lebih tinggi lagi levelnya, adikodrati artinya bukan manusia, tapi ilahi. Ya bahwa Yesus itu putra Allah, bahwa Yesus itu mengampuni, bahwa Allah itu maha pengampun, bahwa Allah itu maha cinta, bahwa Allah itu sumber kehidupan. Nah, ini Anda bisa bungkus dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Misalnya tentang sosok Yesus, harus kepada Yesus sentris ya, harus kepada Yesus sentris. Ini di artikel 47. Hidup adikodrati ya, bicara tentang Allah, bicara tentang Yesus Kristus, Roh Kudus dan sebagainya, Bunda Maria dan sebagainya. Itu di sini akan menemukan ungkapan yang hidup dalam 7 sakramen. Misalnya sakramen baptis apa? Ya, ketika Anda berbicara tentang sakramen baptis, kamu kalau dibaptis secara Katolik, misalnya Anda ada, aku pengen jadi Katolik, aku pengen dibaptis. Kalau orang dibaptis itu dapat apa sih? Anda harus bisa cerita. Oh, kamu nanti kalau menjadi Katolik harus lewat baptisan dulu. Nah, ketika kamu dibaptis, Anda harus bisa bercerita. Dosamu yang kamu lakukan banyak ini sampai detik kamu mau dibaptis itu diampuni oleh Allah melalui gereja, melalui imam yang membaptis. Kemudian kalau dia baik, dosa asalnya diampuni. Oh, kamu nanti diangkat menjadi anggota gereja. Gereja yang benar-benar ada di dunia dan juga gereja tubuh misi Kristus. Gereja itu kan tubuh misi Kristus. Artinya kita menjadi pengikut Kristus melalui gereja ini. Nah, kemudian Anda mendapat semacam paspor. Banyak ceritakan. Oh, paspor apa? Jaminan kalau hidupmu baik kamu masuk surga. Itu baptisan. Lalu kalau Ekaristi kamu dapat apa? Oh, aku pengen bisa komuni pertama. Nah, sakramen Ekaristi saat komuni pertama itu mendapat apa kita? Kalau kita ikut misa, ada yang tahu? Siapa yang rajin misa harian di sini? Oh, kamu, nggak apa-apa. Susah. Saya termasuk apa ya? Yang punya devosi untuk misa harian. Saya mau bisa yang nggak hebat banget ya, nggak yang hari banget enggak. Tapi ada saya punya teman itu di paroki. Itu nggak ada badai, nggak ada hujan. Pokoknya mau ada badai, mau ada hujan, mau ada apa, mungkin
kecuali kalau ada gempa bumi ya, dia nggak hadir. Dia selalu hadir. Saya heran, saya tanya, kamu kok bisa tiap hari bisa hadir? Ya janji kepada Kristus, pada Yesus, aku mau ikut misa harian, karena di dalam misa harian itulah aku bisa berkomunikasi dengan Yesus dan aku mendapat tubuhnya. Pemahaman tentang itu kuat sekali. Kadang-kadang kita kan lupa ya, aku misa ngapain sih? Ngapain nyanyi doa-doa? Tapi yang intinya kadang-kadang kita lupa bahwa kita bertemu dengan Yesus melalui apa? Melalui tubuh dan darah Dia. Kita mengkonsumsi, kita memakan tubuh Yesus, benar-benar itu tubuh Yesus loh. Yang Karlo Agustus bawakan tadi. Jadi kita bertemu dengan Yesus. Yesus adalah roti. Bethlehem. Yesus itu adalah roti yang turun dari surga. Yang kita makan. Itu betul-betul kalau ada ayat itu doa syukur agung, itu doa yang paling hebat. Coba Anda perhatikan. Anda bisa nangis ya? Mendengarkan doa syukur agung. Kecuali kalau pikiran Anda melayang-layang, jadi ya nggak bisa, gitu kan? Nah, ini jadi sakramen-sakramen itu penting. Oke, nah ada juga nanti ini setelah istirahatnya kesalehan yang merakyat. Artinya difusi juga itu kesalehan yang merakyat. Kita habis waktu, benar? Oke, kita istirahat ya. Selamat apa? Istirahat dulu. Selamat makan. Oke. Kita sampai sini ya. Evangelisasi harus menghargai kesalehan yang merakyat. Tapi itu kesalehan yang merakyat. Ya kita biasanya menyebut difusi. Difusi itu adalah lokal, datangnya dari lokalan. Berbeda ya antara satu negara lain, mungkin provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, paroki yang satu dengan paroki yang lain, berbeda dalam hal difusi. Ya. Evangelisasi harus peka, gereja harus peka terhadap kesalahan yang merakyat atau difusi. Religiusitas yang merakyat juga menyebabkan adanya kesadaran yang tajam atas sifat-sifat Allah. Nah ini terjadi di mana ini di Flores ini ya, Larantuka itu mana? Ada yang pernah ke sana? Ini tiap pernah ya? Saya orang situ. Wah orang sana, ini kebanggaan ya. Sekarang jadi ya di selain jadi religius ini jadi atraksi apa ya kayak tourism gitu ya. Ini ya, apa udah berabad-abad gitu ya. Nah ini biasanya menjelang Paskah ya. Paskah bro, bener ya? Paskah ya? Ya. Nah ini dihargai oleh gereja. Jadi tidak di stop. Hal-hal seperti ini nggak dilarang. Justru gereja menyarankan menghidupkan kembali atau bukan menghidupkan, memberi dukungan terhadap difusi yang merakyat yang adanya dari rakyat tadinya. Kalau saya baca ini tadinya patung ini dari laut kalau nggak salah. Belum bisa cerita dari mana patung ini Bu? Ya ditemukan di laut. Ya dari laut ya. Nggak tahu kalau itu Bunda Maria. Ternyata bahasa Portugis atau apa? Ternyata terjemahan ini Bunda Maria. Ya. Nah ini peralatan menjelang Paskah. Nah ini harus di apa? Kalau paroki Anda ada di musim yang sudah bertahun-tahun dilakukan, ya pastor nggak bisa melarang. Harus dihidupkan hal-hal seperti ini. Ini merupakan juga evangelisasi. Kenapa kok ada rame-rame ya? Kok ada rame-rame itu apa sih? Oh itu orang berdoa. Oh itu orang lagi kalau di Filipina itu malah lebih gila lagi. Kalau menjelang Paskah itu ada yang bersedia dipaku. Edan kan? Dipaku seperti Yesus loh. Di Filipina itu fanatik sekali orangnya. Benar-benar dipaku, merasakan kesadaran seperti Yesus. Ya tentu saja harus sehat ya. Harus sehat, kemudian diperiksa oleh dokter, diizinkan oleh dokter. Kemudian berani, kamu benar-benar dipaku tangannya sih. Oh pasti jerit-jerit ya. Paling hanya berapa detik ya. Nggak sampai digantung sih. Tapi itu gila menurut saya. Ya. Itu terjadi di Filipina. Nah kita masuk bab 5. Orang-orang yang mendapat manfaat dari evangelisasi. Manfaat dua. Siapa?
juga kepada semua orang evangelisasi itu. Yesus kan berkata menjelang dia naik ke surga di Markus 16 bab terakhir di Markus ini kan, pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil kepada segala makhluk. Kenapa kok segala makhluk? Minggu lalu sudah saya singgung sedikit. Kita berkatekis, kita mewartakan kabar gembira, kabar kerajaan Allah itu kepada segala makhluk, ya binatang, ya pohon, ya tumbuh-tumbuhan, ya tumbuh-tumbuhan, ya udara dan sebagainya. Nah, kemudian Paus Fransiskus mengeluarkan namanya Laudato Si, rumah kita bersama. Itu bentuk katekis, dia mengeluarkan buku ensiklik yang disebut Laudato Si. Mari kita rawat bumi kita supaya kita mewariskan bumi kita yang sehat, yang nggak berpolusi kepada anak cucu kita. Jangan dieksploitasi sembarangan. Nah, ini bunyinya seperti itu. Jadi Paus berevangelisasi melalui Laudato Si kepada segala makhluk. Pergilah jadikan semua bangsa murid-muridku. Lalu di sini meskipun banyak rintangan, nggak gampang melakukan evangelisasi. Bisa kita skor nyawa gitu kan, mereka satu sampai mati kan, jadi mati. Karena apa? Ya karena melakukan evangelisasi. Yang pada waktu itu ya sampai sekarang masih. Misalnya di negara-negara komunis, di China juga ada 2 gereja Katolik loh. Gereja Katolik negara, gereja Katolik yang ikut Roma, diam-diam. Tapi sekarang mungkin sudah ada rekonsiliasi antara pemerintahan komunis Cina dan Vatikan, sehingga gereja yang tadinya yang diakui negara sekarang juga Vatikan juga mengakui. Nah, ini terjadi rekonsiliasi. Nah, rintangan-rintangan ini memang ada. Nah, ini contoh ada film Anda bisa nonton. Ya, saya nonton bacaannya ini. Judulnya Silent, bukunya dari novel karangan itu Sasuke Endo. Saya punya e-booknya, kalau Anda mau tak kasih. Ini gila orang Jepang ya. Saya mungkin nggak cerita untuk supaya dia mengingkari iman Kristennya sampai dijadikan fakut atau enggak, daging dibungkus kemudian digantung yang saya bilang, terus kemudian ada lobang dikasih kotoran-kotoran manusia, kotoran ayam, jidatnya disilet supaya dia matinya pelan-pelan. Tidak ada yang kemudian aku nyerah, aku nggak mengakui mati. Mereka mati semua di sini, tercatat ya di novel ini. Novel itu berdasarkan sejarah, ya kemudian didramatisir biasa lah gitu kan. Jadi film lebih didramatisir lagi, tapi ini membuktikan bahwa untuk melakukan evangelisasi itu tidak mudah, banyak halangan. Pewartaan yang pertama pada mereka yang jauh. Evangelisasi itu diwartakan yang pertama-tama kepada siapa? Mereka yang jauh. Memaklumkan Yesus Kristus dari Injilnya kepada mereka yang belum mengenalnya. Dengan cara kan ada kan udah diajarin apa itu kalau mau bergaul itu apa yang singkatan, ada yang tahu? Ya itu satu lagi yang bahasa Inggris Orsinan. Nah itu teknik untuk seperti ini ya pelan-pelan Anda ngomongin apa, kalau Anda hobinya sama, kita bicara tentang hobi, pekerjaan dan sebagainya, kemudian mengarah kepada Yesus Kristus ya. Tradisi ini muncul Pentakostal lahirkan gereja ya. Dulu ya, murid-murid Yesus ketakutan ya. Sebelum turun Roh Kudus pada Pentakostal, ketakutan itu keluar dari tempat mereka menginap. Itu pun takut, tapi begitu Roh Kudus turun, Petrus berkobar-kobar bisa berkhotbah, dan pada hari itu 3.000 orang dibaptis. Lalu pewartaan yang diperbarui
kepada suatu dunia yang tidak Kristen lagi. Kalau Anda pergi ke Eropa atau ke Australia, saya sebelum COVID ke Australia ya, nengok anak saya di sana. Itu gereja itu kosong di Australia. Separuh gitu ya, separuh isinya orang-orang tua. Persis seperti di Eropa. Beda dengan di Amerika. Di Amerika itu gereja itu penuh seperti di Indonesia. Ya orang Amerika religius, ya orang sana itu religius. Dan gereja itu hidup. Buku-buku terbitan Amerika tentang gereja itu paling banyak justru muncul di Amerika ketimbang di Eropa ya. Buku-buku juga ada cari buku-buku. Pasti terjemahan dari penulis-penulis Amerika kan. Di sini evangelisasi ditujukan kepada mereka yang belum pernah mendengar Yesus. Ya, siapa saja yang belum pernah mendengar Yesus, Anda kasih tahu Yesus itu siapa gitu kan. Khususnya anak-anak muda ya. Juga kepada mereka yang telah dibaptis tetapi hidup keluar kehidupan Kristen. Banyak tuh setelah dibaptis, ya, tahu nggak dibaptis gitu. Dia ini dibaptis terus saya tahu, tapi nggak pernah ke gereja, nggak pernah aktif di lingkungan. Tugas Anda adalah mendatangi orang-orang seperti ini. Saya kenal dia berprofesi sebagai supir di Boromius, supir di Boromius. Istrinya itu rajin ke gereja, rajin di lingkungan, tapi suaminya ini balelo banget nih. Dia Katolik ya nggak benar. Lalu saya tanya kepada istrinya, kok bapak nggak pernah ikut teman lingkungan bu? Waduh bapak itu susah, untuk doa itu susah, untuk apalagi diajak lingkungan gitu. Nah nanti pada waktu Anda tugas ya seperti itu, saya pada waktu itu kayak juga seperti Anda ditugaskan saya datangin itu si bapak itu. Walaupun nggak berhasil, artinya nggak membawa dia ke dalam gereja atau nggak membawa dia ke dalam pertemuan lingkungan, tapi kita sudah mendatangi dia dan bercerita tentang kebaikan Yesus Kristus. Nah itu yang penting. Soal hasilnya itu Roh Kudus Tuhan. Kita berusaha saja, nggak usah, bangga-bangga. Wah, aku sudah mengkristenkan 7 orang loh. Aku sudah membawa orang yang baptis 8 orang, 10 orang. No, nggak seperti itu. Itu urusan Roh Kudus. Kita kerjanya adalah mewartakan kerajaan Allah, membawa kabar baik tentang Yesus Kristus sehingga orang tertarik. Soal dia mau menjadi Katolik atau tidak, mau dibaptis atau tidak, bukan urusan kita ya, tapi urusan yang di atas. Ini agama-agama jadi sasaran. Mungkin ini nggak terlalu gereja Katolik nggak terlalu mempush ini, walaupun ini juga harus di dalam buku kuning yang dikatakan agama-agama bukan Kristen semuanya penuh dengan benih-benih, penuh dengan benih-benih sabda yang tak terbilang jumlahnya, dan itu merupakan persiapan bagi kita untuk pewartaan. Agama-agama di dunia selain agama Katolik, agama Kristen itu memiliki bibit-bibit sabda Allah di dalamnya. Memiliki bibit-bibit sabda Allah. Kalau pernah dengar Ecclesianulam Molusalus, di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Itu masih berlaku. Tetapi penjelasan-penjelasan tentang itu harus dibaca secara benar. Jadi tidak letterlah mengatakan bahwa di luar gereja Katolik orang akan masuk neraka, dan seperti itu. Dengan bahasa seperti itu, agama-agama bukan Kristen semuanya penuh dengan benih-benih, ya, sabda yang tak terbilang jumlahnya. Jadi ada benih-benih sabda di sana. Di kitab suci mereka itu ada benih-benih sabda yang bisa kita gali, bisa kita kita diskusikan untuk menjadi supaya ini menjadi katekese bagi kita kepada agama ini. Ya. Lalu dukungan kepada kaum beriman apa itu? Gereja harus memberikan perhatian secukupnya kepada mereka yang telah menerima iman dan Injil kerap dalam beberapa generasi. Ya, ada
kemudian terlupakan karena kampungnya ini di Jepang ini, kampungnya itu hampir di tengah hutan begitu, jadi sulit untuk diakses gitu ya. Tapi orang di sana ada berapa ratus gitu berdoa salam Maria, berdoa Bapa kami dengan bahasa Jepang ya. Dan aku percaya, tapi nggak ada pastor di situ. Lalu diteliti, dulu pernah ada misionaris Fransiskan yang ke situ, dan nggak ditengok lagi sama gereja karena terlupakan. Nah ini harus gereja bertanggung jawab, kita bertanggung jawab. Gereja harus memberikan perhatian secukupnya kepada mereka yang telah menerima iman dan Injil kerap dalam beberapa generasi. 400 tahun yang lalu pernah ini didatangi misionaris, sisa-sisanya masih ada, dihidupkan kembali. Lalu orang-orang yang tidak percaya itu jadi sasaran evangelisasi kita. Artikel nomor berapa ini? 55 ya. Gereja harus memberikan perhatian serius kepada mereka yang tidak lagi percaya kepada Allah. Ateis itu kuat loh ya. Di negara-negara Eropa itu menjadi satu organisasi yang betul-betul kuat sekali. Saya pernah dulu kursus di Hongaria itu negara kayak Indonesia lah ya. Tapi perbankan, saya dulu kerja di bank, perbankannya maju di sana. Jadi sama-sama negara berkembang seperti Indonesia, tapi teknologi perbankannya itu maju. Saya pernah kursus di sana 3 bulan gitu ya. Nah, terus jalan-jalan lah ke Eropa ya, naik kereta, naik bis dan sebagainya. Di Belanda itu ada satu gereja di tengah-tengah pelacuran, gila enggak? Gereja Katolik di tengah-tengah pelacuran. Terus ada tulisan di situ berbunyi apa? Di situ berbunyi, tempat ini, mungkin bahasa Indonesia-nya ya, tempat ini adalah berbeda dari sekelilingnya. Kalau Anda memasuki pintu ini, Anda bertemu dengan Tuhan. Sampai ditulis seperti itu. Karena lingkungan persis di tengah-tengah tempat apa itu? Ya tempat hura-hura malam gitu loh. Itu. Di Belanda ada namanya Red Line juga. Wah itu mengerikan Belanda itu. Dan gereja-gereja di Belanda itu sudah menjadi restoran, menjadi kelab malam. Kan mengerikan sekali. Orang Belanda yang dulu datang ke Indonesia mengajarkan ajaran gereja Katolik, ajaran Kristen, pendeta-pendetanya, sekarang didatangi oleh orang-orang Flores dari pemerintah. Jadi suster di sana, jadi pastor di sana. Kita sekarang berkatekisah di sana, evangelisasi di sana kebalik. Teman-teman kita dari Flores banyak sekali yang jadi suster di Afrika, di Eropa, menjadi kepala sekarang. Kepala biara. Kalau dulu kepala biara pasti orang bule. Sekarang orang Indonesia itu banyak yang jadi kepala biara di Eropa. Sekarang kebalik. Kita dulu beberapa abad yang lalu orang Eropa ke kita sekarang kesana. Orang-orang yang tidak percaya harus kita juga datangi. Ya. Gereja harus memberikan perhatian serius kepada mereka yang tidak lagi percaya kepada Allah atau ateis karena pengaruh pandangan modern, agnostik dan sekular. Tahu agnostik tahu? Agnostik itu mirip-mirip sama ateis, tapi dia masih percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu ada, tapi nggak berperan apa-apa bagi hidup saya. Itu. Kalau ateis, aku nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Saya dulu punya dosen juga ateis. Saya cerita yang dari kantor saya disuruh ambil S2 gitu di paroki saya, ya yang kursus buku ini. Kemudian dosen saya itu ada perempuan yang ateis, benar-benar nggak percaya sama Tuhan. Kok bisa ya? Dia ketawa-tawa. Kamu nggak usah muliain saya, Prabowo. Saya nggak akan percaya dengan ceritamu. Yesus Kristus itu dongeng gitu. Allah itu dongeng, hanya kitab-kitab. Orang Yahudi itu pintar bikin cerita. Adam dan Hawa. Kemudian kok kalian percaya ya? Adam dan Hawa makan buah terlarang. Itu kan cerita. Ngapain untuk dipercaya? Jangan seperti itu, gila kan?
Ya memang kita diajarkan seperti itu, tapi kan bukan semata-mata cerita itu, tapi dikembangkan menjadi ajaran moral, menjadi ajaran etika kan? Dari Adam dan Hawa. Ini bahayanya. Dan itu kalau di negara Eropa diakui keberadaannya. Ini ya. We are atheists. Demo dia. Bahkan pernah ada ya di Argentina atau mana? Itu pemuda-pemuda Katolik bertahan melindungi gerejanya, bertahan pemuda-pemuda Katolik. Terus orang-orang ateis yang nggak percaya pada gereja itu mau masuk ke gereja itu, mau vandalisme lah, karena membawa semprotan-semprotan untuk coret-coret, tulis-tulis, dihalangi karena pemuda-pemuda Katolik itu sampai ditempelin tapi tetap diam ya. Ada videonya loh, ditempelin, dipukul, dia diem aja sampai merah-merah mukanya. Nah ini benar-benar dia melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahwa cintailah musuh. Dia dipukulin sama perempuan-perempuan itu demo feminisme. Jadi di Eropa, di Amerika itu kuat sekali, di Indonesia belum. Feminim itu masih ya sekedar diskusi-diskusi, tapi belum demo. LGBT di Belanda, wah itu dipasang bendera di mana-mana. Ya, pelangi ya namanya. Jadi mereka sudah open. Kalau ada rumah, ada kos-kosan, ada bendera itu dia pasti LGBT, pasti gay apa. Dan di Belanda benar banget ya. Oke, ini. Lalu ini juga orang-orang yang tidak menjalankan agamanya dibaptis tapi tidak menghidupi nilai-nilai baptisan di Eropa, Australia, gereja-gereja kosong. Di Hungary juga itu ada gereja yang bagus banget, organnya bagus, organ pipa. Kalau dibunyikan kita merinding ya, itu kosong, bahkan menjadi objek turis. Jadi dipasangin apa itu ali supaya turis nggak bisa masuk ke situ. Karena apa? Bukan sepertiga, malah sebagian kecil bangku untuk misa, sisanya untuk turis. Turisnya dia gambar, saya waktu itu ke situ nggak ikut misa kan jadi turis ya. Di tengah-tengah misa itu turis-turis gambar-gambar, patung-patung, kan gila itu. Itu di Eropa. Jadi kita harus doakan mereka supaya kembali lagi ke Indonesia. Itu tugas kita. Orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah orang tidak beriman ya harus menjadi wakil Kristus, wakil gereja untuk berevangelisasi. Ya, mereka punya semacam jargon. Ngapain beragama lah, ngapain sih? Yang penting saya hidup baik, cukup nggak hidup baik? Enggak. Kita sebagai orang Kristen kita diajarkan bahwa hidup kita bergantung pada Tuhan. Kalau di rumah tangga Anda, di rumah Anda sudah Raja Kristus itu menjadi Raja, Allah itu menjadi Raja di rumah Anda, itu betul-betul Anda mengalami yang namanya kedamaian. Anda nggak takut lagi nggak punya uang, Anda nggak takut lagi sakit penyakit. Saya punya teman seperti itu, ya. Dia tadinya orang Muslim, kemudian mungkin bergaul karena sekolah di sekolah Katolik, jadi dia menjadi Katolik. Dimusuhin sama keluarganya, karena orang Sumatera kan keras banget gitu ya. Nah, dimusuhin, dikucilkan sama orang tuanya. Dia nggak diberi apa-apa warisan pun tidak. Tapi dengan dari keterbatasannya itu, dia bisa merasakan kedamaian dalam hidupnya. Aku nggak punya uang, nggak apa-apa. Nanti Tuhan kasih. Itu bahasa yang dia pakai dan benar. Dia cerita bahkan ketika anaknya pintar-pintar ya, dua-duanya sekolah di ITB. Saya kenal baik karena dulu satu kantor. Mas, aku lagi nggak punya uang. Aku tuh lagi jalan-jalan, ketemu saudara saya yang Muslim. Dia
sebagai dai di satu masjid. Saya sebenarnya cuma minta doa loh. Dia tahu saya Katolik. Mas, tolong dong doain. Saya harus bayar kuliah. Anak saya 13 juta. Ya nanti juga lah. Pokoknya doain aja lah. Gak, uang itu nomor sekian nanti. Pokoknya doain aja supaya aku dapat uang 13 juta. Dan dia pulang. Besok paginya saudaranya yang dai itu datang bawa amplop. Ini aku barusan terima dari pekerjaanku selain dai. Apa aja dulu? Nah, coba dari mana ini yang seperti itu? Itu karena kepasrahan total kepada Tuhan. Dan ini cerita banyak sekali, bukan hanya sekali, 2 kali seperti ini. Ketika anaknya sakit, dia nggak punya obat, nggak punya biaya untuk dokter. Tapi akhirnya ketemu dengan teman cerita-cerita. Diangkut untuk cerita katanya. Aduh, anakku lagi sakit. Tuh, kenapa? Kok nggak dibawakan? Ayo, ya Bang. Katanya temannya itu dokter. Dia nggak tahu kalau teman SMA-nya itu dokter. Ya seperti itu banyak sekali terjadi bapak-bapak dan ibu. Kalau kita betul-betul bisa total memasrahkan diri kepada Tuhan. Gampang? Sulit sekali. Kita sebagai manusia yang normal, aduh kok sengsara ya. Bisa pasrah itu sudah sengsara. Nah ini udah tadi kan 57 sama dengan 49 kita lewat. Komunitas basis gereja ini apa? Nah, bisa ikut seperti ini. Kombas komunitas basis. Ada yang pernah ikut apa itu? Yang camp Prias Jati terus perempuannya namanya itu? Buah berkat. Nah, istri saya ikut buah berkat. Terus kelompoknya itu masih bersatu sampai sekarang. Padahal itu udah 5 tahun yang lalu. Buah berkat itu. Tiap Kamis mereka ketemu, saling apa? Berdoa lagi lah. Dan saya nganterin sih, ngapain sih? Itu si ketua kelompoknya yang dulu yang buah berkat. Itu ngajak pertemuan, kok bisa gitu? Ada 8 orang itu, 8 orang kelompok. Sampai sekarang nggak ada satupun yang keluar. Saya juga heran juga ini. Perempuan ibu-ibu, istri saya. Mau terus bawa makanan masing-masing berperang gitu ya. Ya dari kami sih. Kompas muncul berkembang karena punya solidaritasnya itu. Solidaritas. Kesamaan tujuan. Karena apa? Ya mereka mungkin tadinya ya suam-suam kuku, imannya, kemudian ikut bawa berkat, dipulihkan gitu kan. Jadi menjadi apa? Kesamaan tujuan adalah gereja bisa bersifat positif, tetapi juga bersifat negatif. Menyerang gereja seperti di Eropa, feminisme, LGBT, aborsi jangan salah. Aborsi itu jadi kuat di Eropa, di Amerika. Kalau kita namanya kalau aborsi itu pro-choice ya, pro-choice. Tapi kalau kita pro-life, gereja itu pro-life, pro kepada kehidupan. Kalau mereka pro-choice, ya suka-suka aku yang ambil kok, aku yang punya tubuh kok. Mau saya gugurkan, ya gugurkan aja, apa ya? Itu jadi ideologi. LGBT itu jadi ideologi, jadi isme. Ini yang bahaya. Ya. Jadi kita harus menghadapi orang-orang seperti ini dalam evangelisasi. Pernah ketemu orang LGBT, kita nggak boleh membuli dia loh, nggak boleh. Paus sudah memberi contoh bahwa apa hak saya untuk menghakimi Anda. Kita nggak boleh menghakimi. Tapi gereja justru merangkul mereka supaya ya kalau itu memang bawaan dari lahir memang susah ya. Tiba-tiba ada kelainan dia menyukai sesama jenis. Gimana obatnya nggak ada. Tapi kalau itu isme karena ikut-ikutan, kemudian mode, gaya-gayaan, kemudian tertular, itu bisa tertular jadi lesbi atau itu bisa disembuhkan kalau yang tertular. Tapi kalau bawaan lain susah. Nah, kita harus merangkul ini. Nah, kita masuk bab 6.
kita ikut, misalnya ikut PQ, ikut persekutuan doa, ikut MCKI, ikut banyak kan, ikut apa lagi? Cinta Kasih, khusus yang punyanya Romo Yohanes itu apa namanya? KTM. Nah, dia bisa. Jadi Yesus mengutus gereja untuk mengatakan Injil. Nah, kemudian terbentuk orang-orang kelompok-kelompok yang sudah diwartakan, ini juga disebut gereja. Nah, tugas kelompok-kelompok yang disebut gereja ini yang mewartakan Injil lagi. Jadi gereja di sini disebut tugas gereja adalah mewartakan Injil. Oleh karena itu gereja bersifat misioner. Misioner itu artinya mewartakan. Zaman dulu disebut misioner, tapi sekarang disebut ya evangelisasi. Ya. Mereka mewartakan sabda kebenaran dan menghasilkan gereja-gereja, orang-orang yang dibaptis lagi yang kemudian menjadi gereja. Nah, ini contohnya, Santo Agustinus melakukan itu. Kemudian ada itu bukan dogma tapi ensiklik ya, keluar dari Vatikan disebut Gentes tentang ini. Satu kegiatan gereja ini apa itu? Penginjilan bukanlah merupakan suatu kegiatan yang individual, karena nggak bisa tiba-tiba ada berkhotbah di pasar gitu. Anda nggak bisa. Anda harus lapor, pastor, saya punya tugas ini. Gereja harus tahu. Nggak boleh Anda sembarangan, karena Anda sebagai anggota gereja. Jadi penginjilan bukanlah merupakan suatu kegiatan individual dan terisolir, ya, tetapi bersama. Bila tiap-tiap individu mewartakan Injil atas nama gereja, tidak ada penguasaan mutlak atas kegiatan penginjilan. Jadi penginjilan itu milik bersama, milik gereja. Anda nggak bisa mengklaim bahwa Anda berhasil membuat gereja. Itu nggak ada di gereja Katolik. Tapi kalau di gereja kita sebelah ada. Aku berhasil mendirikan gereja. Karena mereka bebas mendirikan gereja, nggak cocok dengan pemimpin yang mendirikan gereja. Bahkan ada orang Batak di sini. Ada. Anda mau Katolik? Ya. Kan ada ungkapan, saya pernah tugas di Medan 2 tahun ya, tugas di Medan. Itu ada ungkapan dari keluarga Batak. Kalau Anda berantem di dalam keluarga Batak, Anda bisa mendirikan gereja benar. Ada itu ungkapan, Anda tahu jangan-jangan, karena Anda Katolik ya. Ada. Kalau saya berantem kepada pendeta saya mendirikan gereja. Ada seperti itu ungkapan itu. Contohnya. Benar. Saya dulu punya nasabah, hampir semua teman-teman ya banyak dari kalangan Protestan banyak bercerita tentang itu. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang kita di Katolik nggak punya. Misalnya mendirikan gereja, mendirikan gereja kok bisa individu, gitu kan? Tapi kalau di Katolik kan pasti uskup yang mendirikan gereja itu. Organisasi gereja nggak bisa individu. Nah bedanya di sini. Ini perspektif gereja universal. Apa maksudnya? Gereja Katolik adalah gereja universal. Maksudnya apa? Gereja Katolik menerima semua. Baik gak dilihat bahasanya apa, sukunya apa, berkebangsaan apa, orang hitam atau putih, orang rambutnya keriting atau lurus, merah atau putih. Semua diterima di dalam gereja Katolik. Itu namanya gereja universal. Ya, coba kita masuk gereja, kita kan banyak kan macam-macam. Ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Flores, ada yang Batak, ada yang Tionghoa, ada yang apa lagi? Macam-macam lah, pokoknya macam-macam suku. Bisa bersama. Tapi kalau gereja yang namanya Huria, Kristen Batak Protestan bisa nggak terima? Nggak bisa, karena dia harus dibatakkan dulu. Diangkat menjadi orang Batak dulu, baru diterima di Huria Batak Protestan, gitu kan? Nah ini bedanya dengan kita. Saya nggak ngomongin itu negatif, itu memang tradisi mereka. Jadi yang kita berbeda tradisinya. Paham tentang gereja juga berbeda. Nah orang-orang
Kristen pertama bersedia mengungkapkan iman mereka pada gereja yang tersebar di seluruh dunia. Jadi dulu para santo santa, para evangelis zaman dulu itu sudah menyebarkan kekristenan, kekatolikan ke seluruh penjuru dunia dengan mengorbankan nyawa mereka. Kalau nggak ada mereka, kita mungkin nggak ada juga. Ya. Mulai dari Habel sampai kaum terpilih terakhir, sampai kepada air bumi, sampai ke air masa. Ini dikatakan Yesus kan akan melindungi gerejanya sampai akhir zaman. Itu harus kita percaya. Kristus melindungi kita. Suatu gereja yang universal tanpa batas-batas, baik itu suku, etnis, tujuan golongan dan sebagainya, warna kulit atau warna suku misalnya. Ini bukan menjadi tanda-tanda pemisah, justru menjadi keeratan gereja Katolik. Suatu gereja Yudas tanpa batas-batas atau garis-garis pemisah kecuali dari hati dan pikiran yang penuh dosa. Jadi pemisahnya itu kalau gereja Katolik bukan warna kulit, bukan bahasa, tapi dosa. Kalau Anda berdosa itu bukan orang Katolik jadinya. Anda harus mengaku dosa dulu. Kalau Anda nggak mau mengaku dosa, kalau Anda betul-betul tetap bersikukuh dengan dosanya, itu baru Anda menjadi terpisah, menjadi lain. Ya karena Anda kan, misalnya saya dulu punya teman, ya kalau banget punya vendor kita kredit, saya kasih kredit. Awalnya setahun 2 tahun itu lancar pengembaliannya, tiap bulan masuk, terus tiba-tiba macet. Nah, kan itu harus dilaporkan kan? Kalau macet sebulan, 2 bulan, itu ada skornya begitu. Itu diperiksa oleh BI, Bank Indonesia. Lalu saya suruh anak-anak, tolong kenapa Bapak ini kok macet sekali? Pak, dia kawin lagi Pak. Dia Katolik? Iya kawin lagi. Yang benar, iya. Lalu saya undang ke kantor. Mas, kamu married lagi? Iya. Bener ini, laporan anak-anak, kamu kawin lagi bener? Iya Mas. Coba. Nah ini yang berdosa seperti itu. Berdosa, karena apa? Ya, di Katolik kan nggak bisa seperti itu. Diam-diam istrinya ditinggal, kemudian kawin lagi. Nggak bisa gitu ya. Jadi pemisahnya bukan warna kulit, bukan warna bahasa, tapi justru dosa ini jadi pemisah di gereja Katolik. Perspektif gereja setempat. Oke. Meskipun gereja bersifat universal, tetapi dalam prakteknya menjelma menjadi gereja-gereja lokal dengan tradisi bahasa dan ungkapan iman setempat. Siapa yang sini senang berdoa rosario? Tiap hari berdoa rosario ada nggak? Tak asik buku. Jadi, nah, ciri khas gereja Katolik di Indonesia untuk doa rosario itu ada. Saya cari terjemahannya dari mana ini? Itu yang tiga kali salib, terus ada bin 1, terus ada bin 3. Salam putri ala Bapa, salam bunda ala putra, salam putri ala Yesus. Ya, itu satu-satunya di Indonesia loh. Kalau di negara yang berbahasa Eropa, itu cuma Hail Mary seperti 3 itu. Itu sebenarnya 3 itu adalah ungkapan kasih kepada Bapa, kepada Putra, dan kepada Roh Kudus. Tapi di Indonesia, salam putri anak Bapa, ya, tak cari dari mana sumber ini kok ada. Rupanya itu khas lokalan. Di Filipina enggak, di Amerika juga enggak, cuma Hail Mary Pulau Grace, Hail Mary Pulau Grace. The Lord is with thee. Hail Mary Pulau Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It's not and not the Son. Amen. Saya dulu apa? Katakan di sana. Udah jarang berdoa-doa seperti itu. Itu gak ada. Saya dulu ikut lingkungan ya di sini. Di sana namanya bukan lingkungan kalau kita lingkungan, tapi apa ya? Kayak distrik, gitu ya, distrik kecil gitu. Ya kita suka berdoa rosario
Hail Mary, nyebut kayak di yang 10 itu. Nah, ini ternyata kekasan gereja Katolik di Indonesia. Ini harus dipelihara. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kenapa saya berevangelisasi tentang doa rosari? Ini ada, kalau Anda baca bukunya Louis de Montfort, itu ada rahasia rosari. Diceritakan, ini kejadian benar ya. Ada raja Prancis namanya Alphonse. Itu raja kota. Zaman dulu kan raja itu di kota-kota itu jadi raja. Namanya raja apa? Raja kota di provinsi Galia. Kotanya namanya saya dah lupa. Tapi karena dia raja kota, dia sebenarnya ingin anak buahnya yang bekerja sama dia, pegawai-pegawai di kerajaan itu berdoa rosario. Raja Alphonse ini. Jadi dia minta kepada wakilnya yang perdana menterinya, tolong aku belikan rosario yang gede. Rosario yang gede seperti apa? Yang bisa aku pasang di sini, kelihatan. Beneran dia nyari itu perdana menterinya, mencari rosario yang gede. Kemudian dipakai di pinggangnya sini, taruh itu supaya orang lain lihat. Nah, jadi jalan-jalan di sana gitu, ketemu dengan pegawainya, tunjukin. Jadi dibangun itu. Nyuruh, kamu doa rosario. Tapi dia tidak pernah doa rosario. Cuma nyuruh doang. Gila kan? Yang namanya raja. Raja kan jahat-jahat juga kan, walaupun dia Katolik, namanya raja. Womanize, mabuk-mabukan dan sebagainya, namanya raja. Suatu hari dia itu sekarang mati, sakit dan sekarang. Di dalam sekaratnya, ini yang nulis Santo Louis de Montfort loh, bukan karangan saya. Di tengah sekaratnya itu, dia seperti melihat dirinya sedang diadili. Diadili oleh Yesus Kristus. Kamu dosamu ini. Terus setan-setan yang ada sekeliling Yesus itu juga manggil si Alphonse ini dengan sebutan dosanya. Kamu selingkuh ini, catat selingkuh. Oh, ini nggak benar nih. Punya pikiran untuk menyerang kota kerajaan. Kemudian, pokoknya dosa-dosa disebut oleh setan. Sehingga ketika ditimbang itu harusnya dia masuk neraka. Harusnya masuk neraka. Tiba-tiba kemudian datang Bunda Maria. Ini penampakan dia yang lagi sekarat ya. Datang Bunda Maria. Tunggu. Nanti tunggu. Coba. Ini rosarionya. Bunda, Yesus bilang, Bunda, kita nggak pernah doa rosario. Tapi melalui benda ini, banyak pegawai-pegawainya yang kemudian berdoa rosario. Ada berapa rosarionya? Terus dia bangun, langsung dia teriak. Ini tercatat di buku itu. Terus de Montfort dia cerita. Terpunculah Bunda Mariamu nggak jadi masuk neraka gara-gara rosario ini. Akhirnya dia dari berdoa rosario. Jadi Bapak Ibu, berdoalah rosario supaya Anda nggak masuk neraka. Ya? Ini serius. Cerita ini saya sampai hafal di halaman berapa gitu. Ini di rahasia ke-13 gitu ya. Itu tentang bunga-bunga gitu. Santo Louis de Montfort mengatakan bahwa rosario itu bunga-bunga ya hadiah kepada Bunda Maria. Oke, ini ya. Terus persesuaian dan kesetiaan dalam ungkapannya. Evangelisasi akan kehilangan banyak kekuatan dan efektivitasnya bila tidak menggunakan bahasa mereka, tanda-tanda dan simbol-simbol. Jadi kalau Anda ke Jogja, kemudian Anda ke mana ini, yang ada tentang Bunda Maria, ya sedang sono. Itu ada tradisi di sana yang dihidupi oleh lokal
misi kampung apa saya lupa namanya. Istri saya yang hafal ya, karena pernah ikut katanya gitu. Saya sih belum pernah. Jadi dari bawah mereka berdoa rosariusan saat mungkin lingkungan gitu ya. Itu sampai atas kemudian ya sampai ke atas ke gua ini. Nah ini tradisi-tradisi itu di simbol-simbol tanda-tanda itu dijadikan apa ya? Dijadikan bukan daya tarik tapi justru itu menjadi evangelisasi, menjadi bagian dari upaya gereja untuk menarik orang. Ya kalau Anda sama langsung itu boleh dikatakan paru-paru dengan muslim, Katolik semua di sana. Gara-gara ini tempat ini, gua Bunda Maria sedang Sono, karena tradisi-tradisi yang dihidupi oleh gereja sehingga banyak orang tertarik untuk kemudian masuk menjadi Katolik, banyak yang dibaptis, yang tadinya muslim, yang tadinya apa. Keterbukaan terhadap gereja universal. Orang-orang ini sudah karena 51 sama kita lewat. Di 65. Meskipun gereja bersifat lokal dengan bahasa budaya dan kesukuan masing-masing, tetapi isinya harus tetap iman Katolik seperti yang diterima oleh magisterium gereja dan disampaikan oleh magisterium. Tahu magisterium apa? Udah diajarkan? Kuasa mengajar gereja itu magisterium yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, kepada para rasul, yang diteruskan oleh paus dan para uskup. Itu magisterium. Dalam hal pengajaran yang bersifat etika dan moral. Nah, paus kenapa disebut tidak bisa salah? Karena ketika dia et cathedra itu ketika duduk di kursi kepausan, et cathedra, itu dia berbicara berdasarkan apa yang sudah dirundingkan bersama para uskup di seluruh dunia, misalnya tentang dogma. Itu paus gak akan salah, makanya itu paus tidak mungkin salah di dalam pengajaran iman tentang etika dan moral. Itu gak akan salah. Kenapa? Sudah berunding dulu. Uskup-uskup sudah mendukung dalam berbagai diskusi, berbagai konklav lah, bukan konklav, tapi apa? Sinode itu kan uskup berunding kan, memutuskan sesuatu lalu disampaikan kepada paus. Nah, gak mungkin salah karena apa? Itu sudah mencakup keputusan para uskup di seluruh dunia. Jadi gereja yang memutuskan, hanya paus itu cuma tanda tangan dan ketok palu, tok. Jadi gak mungkin salah. Gak mungkin salahnya karena apa? Karena yaitu ketika paus dalam kapasitasnya sebagai et cathedra, duduk di kursi kepausan, dalam arti itu sudah dirundingkan, sudah dibicarakan dengan para uskup di seluruh dunia, sehingga ajaran yang dikeluarkan oleh gereja tidak pernah direvisi. Gak ada dari zaman abad 1 sampai sekarang gereja nggak pernah merevisi ajarannya, tapi dikembangkan, dikembangkan dalam arti bukan direvisi, tapi diceritakan kembali. Kalau dulu mungkin pemahamannya masih kurang, diberi lagi pemahamannya sehingga orang menjadi tahu apa yang dikeluarkan oleh gereja. Jadi gereja nggak pernah salah di dalam memutuskan sesuatu. Itu harus kita catat ya. Jadi tetap iman Katolik yang harus diutamakan. Boleh berbeda-beda bahasa, tradisi dan sebagainya, tapi iman Katolik kita satu. Itu yang membedakan. Tetap kita Trinitarian atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, punya 7 sakramen, punya kemudian Bunda Maria yang tidak bermodal dan sebagainya, punya Ekaristi. Itu tetap iman Katolik harus diajarkan. Lalu tugas yang bermacam-macam. Ini kami garapan dalam pelayanan kesatuan perutusan yang sama merupakan kekayaan dan keindahan evangelisasi. Jadi evangelisasi nggak menuntut, boleh dari mana-mana aja, dengan bahasa apa, dengan tradisi apa, terserah.
universal kemudian misalnya apa ya? Yang kemudian jadi universal. Ya, misalnya ziarah ke Lourdes. Siapa yang pernah ini? Saya belum pernah. Ziarah ke Lourdes, ke Fatima, itu kan tadinya lokalan orang situ. Tapi sekarang jadi internasional, jadi universal. Dan seperti itu. Tugas yang bermacam-macam, yang dari lokal menjadi universal. Nah, pekerjaan untuk evangelisasi siapa? Paus, pengganti Petrus, para uskup, para imam itu bekerja semua. Kaum rohaniwan, rohaniwati, ini disebut kaum berjubah yang saya minggu lalu katakan. Kaum berjubah, tapi belum tentu tertabis karena suster nggak ditabiskan, ya, suster itu nggak ditabiskan. Yang ditabiskan imam, uskup, paus enggak, karena paus itu uskup Roma, ya. Lalu siapa lagi? Nah ini kaum awam kita menjadi pekerja evangelisasi. Kemudian keluarga kita menjadi contoh. Keluarga itu menjadi contoh. Nah kalau orang Kristen aja berantem, lempar-lempar piring, kemudian teriak-teriak, tetangganya, oh itu orang Katolik itu. Itu contoh bagus itu. Nah itu bukan. Kita harus adem ayem, damai, memberi contoh ke tetangga itu keluarga. Terus apa lagi kaum muda dan para pelayan lainnya? Orang muda dia pada OMK itu harus jangan begadang-begadang doang, tapi direkrut supaya menjadi pekerja evangelisasi. Sini yang masih OMK sobat. Wah ini nggak ada lagi tuh. Nah, Anda hebat loh. Sungguh, saya salut kalau Anda dari OMK masuk ikutkan kesadaran terhadap evangelisasi sudah tumbuh di diri Anda. Jarang-jarang ya, entah Anda dipaksa atau tidak dipaksa nggak? Enggak ya, syukur. Anda dipaksa nggak? Enggak. Oh iya, jangan lupa. Oke. Oh ini anak SMA tuh dipaksa kan ngomong ya. Anak SMA aja sih. Masih pakai seragam anak. Oh iya. Ada yang SMA? Ya. Wes. Hebat. Nanti 2 orang ini saya kasih buku. Wah. Anda boleh ambil itu. Kalau nggak laku ambil aja ya. Satu-satu Anda boleh pilih. Oke? Nah, semangat evangelisasi. Kita kurang berapa menit lagi? Berapa menit? Hah? Berapa menit lagi? Atau enggak sih? 50 menit? 15? 5 menit. Cukup. Kenapa evangelisasi harus memiliki semangat Pentakosta? Kenapa? Peran Roh Kudus Bapak-bapak dan Ibu ada di sini yang ikut persekutuan doa. Ada? Berapa orang? 1, 2. Nah, mungkin akan lebih mengenal tentang Roh Kudus ya, karena persekutuan doa itu difusinya kepada Roh Kudus ya. Jadi di sana ya ada bahasa roh dan sebagainya, tapi itu di luar lah. Nah, semangat Pentakosta, semangat Roh Kudus itu harus dimiliki oleh setiap kita sebagai evangelis. Kita sebagai pewarta sabda harus memiliki semangat Pentakosta. Kenapa? Para rasul yang tadinya takut, ngumpet, begitu mendapat pencurahan Roh Kudus, mereka terbuka dan berani mati. Coba bayangkan, yang tadinya takut berlari-larian, Yesus ditangkap mereka lari kan? Ya, hanya Yohanes yang berani kan? Yohanes sampai ke salib Yesus lihat sama ibunya, sama beberapa wanita. Oke. Nah ini Paulus mengatakan apa? Tidak ada evangelisasi tanpa karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memiliki peran yang begitu sentral dalam evangelisasi. Yesus sebelum dia menjadi pengajar, menjadi rabi, menjadi guru, kemudian mengajar orang banyak, memiliki tahap-tahap dengan Roh Kudus. Kita lihat ya, Yesus dibaptis ada Roh Kudus ngapain dia?
Berupa apa Roh Kudus datang? Belum merpati. Inilah anakku, dengarkanlah dia. Itu kan bunyinya. Lalu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus kepada pasir itu apa? Ya, ketika dia berpuasa itu dibawa oleh Roh Kudus kepada pasir itu berpuasa untuk persiapan dia nanti menjadi pengajar, menjadi praktek ngajar orang itu. Kemudian Roh Tuhan ada padaku ketika apa ini? Saya agak lupa ini. Kemudian ada Pentakosta, terimalah Roh Kudus, ada Pentakosta. Nah, Nabi Yul itu sudah meramalkan nanti pemuda-pemuda akan menerima Roh Kudus, anak-anak, ya pokoknya semua taruna-tarunaku akan menerima Roh Kudus. Ini janjinya buat Nabi Yul pada waktu itu dan terpenuhi sekarang ini. Ya. Setelah Pentakosta dan seterusnya sampai sekarang banyak orang telah menerima Roh Kudus dan kemudian berubah dia menjadi hidup di dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memampukan Petrus, Paulus, dan 12 rasul berbicara tentang Yesus Kristus dalam mewartakan Injil. Jadi nggak takut-takut lagi. Petrus sampai apa? Sampai mati disalib. Salibnya terbalik, kepalanya di bawah. Aku nggak layak kalau kepalaku di atas. Aku minta disalib, kepalaku di bawah. Jadi salib si Petrus itu kebalik. Kalau salib Yesus seperti itu kepalanya di bawah si Petrus. Nah, inilah gambaran bagaimana peran Roh Kudus begitu kuat di dalam gereja kita. Nah, semangat evangelisasi apa? Saksi hidup yang otentik. Saya pernah cerita tentang tetangga saya yang menjadi bagian keuangan RW itu saksi hidup otentik. Tadi Paus juga yang mendatangi Efek Ali Aga itu saksi hidup yang otentik. Dalam kesatuan dengan gereja tadi juga Anda nggak bisa tiba-tiba pergi ke pasar tanpa izin gereja, nggak bisa. Sebagai hamba kebenaran. Jadi Anda sebagai evangelisasi dan pewarta kabar gembira, Anda itu sebagai hamba kebenaran. Anda apa yang Anda omongan pagi, ya sorenya bukan pagi tempe, sorenya gele, kebalik. Paginya gele, sorenya tempe. Enggak seperti itu. Apa yang Anda omongkan, Anda perbuat. Apa yang Anda perbuat, Anda omongkan dengan kebenaran. Nah, itulah maksudnya semangat evangelisasi yang harus kita pupuk. Kemudian dijiwai oleh kasih, ya harus Yesus mengajarkan kasih, Allah itu kasih sendiri. Dan kemudian semangat para kudus. Apa semangat para kudus? Pantang menyerah, nggak takut mati, nggak mau berdalih. Aduh, Musa itu contoh yang berdalih sebenarnya Musa. Kalau ada bacaan Musa bawalah anak-anakku, umatku keluar dari Mesir. Aduh Tuhan, aku nggak bisa ngomong, yang lain aja. Tapi Tuhan, kakakku si Harun panggil dia jadi juru bicara kamu. Terus mau apa dia? Gak bisa mengelak. Kalau Anda sudah dipanggil oleh Tuhan, Anda gak bisa mengelak. Anda mau lari kemana, Tuhan itu akan mengejar Anda. Percaya? Seperti Nabi Musa. Coba Anda baca dia kisah Musa awal-awal dia dipanggil Tuhan. Dia kan menghindar kan? Tuhan, aku gak layak, gak bisa ngomong. Nanti aku ngomong apa? Ada Harun itu jadi juru bicara. Dia kan Musa itu cedal nggak bisa ngomong. Cedal apa cadel? Cedal apa? Iya ya. Saya dari dulu cadel ya. Ternyata Anda memperhatikan. Makasih. Oke. Nah, kita harus meniru Bunda Maria sebagai bintang evangelisasi. Kenapa? Ya, ada kira-kira yang mau menjawab. Yang kenal Bunda Maria siapa di sini? Tak kasih buku. Tapi nggak ada kelihatannya. Dari wajah-wajahnya nggak ada nih.
Maria itu bintang evangelisasi. Kita nyontek aja ya. Nah ini, kenapa Bunda Maria disebut teladan atau bintang evangelisasi? Baca, saya nggak kebaca. Ya. Evangelisasi intinya adalah menyampaikan Kristus kepada sesama agar mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Itu nomor satu. Bunda Maria sudah menyampaikan belum? Sudah melakukan belum Bunda Maria mengenalkan Kristus? Sudah banget. Bahkan dia diterima ketika dia pasrah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu sudah mengenalkan Kristus kepada dunia yang tadinya nggak kenal. Itu Bunda Maria menjadi teladan kita karena ialah yang paling pertama yang telah melakukannya dan dia telah melakukannya dengan sempurna. Bayangkan anaknya dicaci maki, diolok-olok, kemudian dihukum mati. Bayangkan dia dengan tegar ya mengikuti, mendoakan anaknya. Saya tidak kebayang Bunda Maria. Dan sayangnya yang begitu menghormati gereja Katolik, yang begitu menghormati Bunda Maria itu gereja Katolik. Ortodok menghormati tapi tidak seperti gereja Katolik. Makanya penampakan itu banyak terjadi di gereja Katolik. Ini sedang diteliti oleh National Geographic, itu profan ya, PT usaha yang nggak ada hubungannya dengan gereja. Mereka meneliti penampakan Bunda Maria, diberi titik-titik. Kalau seperti Lourdes itu gede, Fatima gede, kemudian di Meksiko itu titiknya gede. Kalau penampakan itu sudah diakui gereja Katolik itu gede, buat titik-titik di seluruh dunia, di bumi, di globe bumi itu di peta dunia diberi titik. Anda bisa download di internet ini, Map of Mary Apparition, gitu kalau nggak salah itu judulnya. The Map of Mary Apparition by National Geographic. Ya. Itu Anda bisa lihat. Jadi penampakan Bunda Maria itu terjadi di negara-negara yang betul-betul menghormati gereja Katolik. Coba Anda cari penampakan Bunda Maria di Garabandal. Itu spektakuler banget. 4 orang anak perempuan remaja mungkin SMP itu ditampaki Bunda Maria bertahun-tahun. Dia bisa sampai ekstase, tahu lah ekstase? Tahu ekstase? Santo Santa itu kalau berdoa itu sampai lupa alam sekitar, sehingga sampai kadang-kadang tubuhnya itu terangkat. Itu namanya ekstase. Tubuhnya terangkat. Kita nggak bisa. Apa? Ada? Tahu ekstase? Bukan fly. Bukan fly. Beda lagi untuk sok fly. Dia berdoa fly. Dia sampai saking kusuknya doa dan dia betul-betul terhubung. Dan Santo Santa ini kan kerjaannya bukan doa, tradisi doa. Doa itu bagian kebutuhan. Seperti Musa kan dia bisa berhadapan muka dengan Allah. Karena apa? Karena Musa berdoa. Kalau kita nggak berdoa nggak bakal ketemu Allah. Tuh. Nah, di sini dikatakan Bunda Maria mendatangi orang-orang yang mempunyai tradisi menghormati dia. Di Garabandal itu ada tradisi di kampung terpencil, di bukit berbatu, miskin, peternak sapi, peternak domba. Itu punya tradisi selama 400 tahun. Tiap bunyi teng ada gereja di situ, gereja jelek itu orang kampung di situ kumpul di situ berdoa rosarium. 400 tahun kemudian ditampaki oleh Bunda Maria. Jadi kenapa Bunda Maria di dalam peta geografi itu Indonesia satu pun nggak ada? Sedih saya. Polos, negara Indonesia itu polos. Malaysia ada loh titiknya, tapi Indonesia nggak ada karena belum pernah Bunda Maria menampakkan diri yang tercatat di gereja, diakui gereja. Walaupun itu gereja paroki setempat, belum ada. Paling private pribadi itu ya bisa jadi. Benar, tapi itu masih private, belum diakui gereja. Nah, ini Bunda Maria
kehabisan anggur, tolonglah. Bu, waktuku belum sampai, belum tiba. Coba Yesus, Bunda Maria fight accompli, semenit. Dengan kerendahan hati dan pemberian diri yang total, Bunda Maria turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Kita masing-masing pun dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah itu, yaitu agar kita mengalami Kristus, mengikuti Dia dan membagikannya kepada sesama, agar semakin banyak orang percaya, mengenal Kristus dan mengasihi Dia. Ini peran Bunda Maria. Makanya Bunda Maria disebut bintang atau teladan evangelisasi. Nah, ini sebenarnya ada film nyanyian atau